Di episode ini, mereka bakal baikan nggak ya? Lin Fan, Kamu pergi kemana lagi? Bu, air rendaman kaki sudah siap. kamu mau merebus aku mati ya? Bu, kamu nggak apa-apa kan? Orang yang sebentar lagi mati, minum obat juga percuma. Kamu sebaiknya cepat-cepat mati saja. Nanti uang asuransi ganti rugi untuk kami, semakin banyak semakin bagus. Su Weiwei. Aku sudah 3 tahun di rumahmu, menyiapkan teh dan air, melayanimu. Kalian bukan cuma nggak berterima kasih, tapi malah mengharapkan aku mati? Tuan Su datang. Bangsat, masih hidup juga? Kalian berdua ibu dan anak keterlaluan. Satu selalu memukul dan memarahiku, satu lagi terang-terangan bermain mata dengan pria lain. Kamu punya hak apa untuk mengomentari kami? Sayang, kok kamu semakin genit sih? Jahat, ayo kita pergi. Kalian... Barang jelek apa yang kamu pakai ini? Sampai menusuk aku. Ini kan kamu, Lain kali kalau aku lihat barang ini lagi, percaya nggak aku injak-injak tanganmu sampai hancur? Ayo, kita masih ada urusan penting. kok Su Weiwei nggak kenal tanda dari Blood Prison? Token Blood Prison ada di atas. Hormat pada Raja Blood Prison. Perkara 3 tahun lalu. Bagaimana hasil penyelidikannya? Di 3 tahun lalu. orangnya, lanjutkan pengejarannya. Siap. Tiga tahun lalu, ada yang membocorkan jadwal perjalananku. Sekelompok pembunuh bayaran, berebut token Blood Prison, mencoba membunuhku. Kau selidiki, apakah dalangnya ada di dalam atau di luar? Siap. Tuan, Anda adalah Raja Blood Prison. Mengapa mau merendahkan diri menjadi menantu di keluarga Su? Keluarga Su memperlakukanmu dengan kasar dan hina. Menghina habis-habisan. Mengapa kau masih mau seperti ini? Su Weiwei membantuku menemukan kembali token Blood Prison dan menyelamatkan nyawaku. Dia berjasa padaku. Tapi, Itu urusanku sendiri. Kau tak perlu banyak bicara. baik. Kakak ipar, apa kau mau bunuh diri? Kakak ipar, Tunggu. kakak ipar. Sudah larut malam begini. Apa yang kau lakukan di sini? Kakak ipar, penyakitmu parah sekali. Bagaimana kalau istirahat dulu di kamar? Kakak perempuan tidak ada hari ini. Aku yang akan merawatmu. Kakak ipar, cepat minum air. Sama-sama anak perempuan, keluarga Su. Yang satu begitu tak tahu malu. Yang satu lagi sangat baik hati. Bagaimanapun, kau juga bagian dari keluarga Su. Kakak Weiwei dan ibu tidak akan tega menyakitimu. Mereka belum cukup kejam? Mereka belum cukup kejam padamu? Di rumah ini, kakak ipar adalah satu-satunya yang baik padaku. Kakak ipar. Kakak Weiwei tidak mau mengobatimu. Aku yang obati. Siapa? Cepat bawa dia pergi. Karena cepat atau lambat kamu akan mati, mendingan aku membebaskanmu lebih cepat. Kalau kamu mati, uang pertanggungan ini akan jadi milikku. Kurung dia dulu beberapa hari. Aku nggak percaya dia nggak mati. Kakak ipar, kakak ipar. Ching He, kenapa kamu di sini? Kakakmu mau membunuhmu untuk menipu uang pertanggunganmu. Wanita jahat ini, hanya demi sedikit uang ganti rugi. Berani-beraninya merencanakan pembunuhan suami sendiri. Cepat pergi. Kalau nggak pergi sekarang, benar-benar nggak akan sempat. Su Weiwei. Sakit-sakit biasa, menyiksaku, sudah biasa. Sekarang malah mau membunuh untuk harta, sayangnya. Kali ini rencananya akan gagal. Mana orangnya? Mana Lin Fan?
kalian berdua sampah. Jaga satu orang saja nggak becus. Cepat cari. Wei Wei, jangan marah. Orang yang sebentar lagi mati. Bisa lari sejauh apa? Nona besar. Ada yang bilang nona kedua pernah datang. Su Qinghe. Dia kesini ngapain? Jangan-jangan dia yang menyelamatkan Lin Fan? Su Qinghe, perempuan bajingan ini, ayo langsung ke gudang keluarga Su. Dasar bodoh, aku kan nggak benar-benar sakit. Mungkinkah 3 tahun lalu yang menyelamatkanku bukan Su Weiwei, tapi Su Qinghe? Kak, kamu sudah sadar? Qinghe, 3 tahun lalu, apa kamu pernah menyelamatkan seseorang? Lalu, Memberikan ini padanya? 3 tahun lalu, aku memang menyelamatkan seseorang di kaki gunung, seorang pria bertopeng. Aku juga mengembalikan gelang tangan ini padanya. Kenapa, Kak? Benar-benar kamu, Qinghe. Lin Fan, Su Qinghe, kalian pasangan mesum. Sedang apa di sini? Sudah kuduga. Kenapa Su Qinghe sangat memperhatikanmu? Ternyata sudah diam-diam berhubungan dan beranak di luar nikah. Jangan asal menuduh. Siapa yang tak tahu malu? Bersekongkol dengan orang lain untuk membunuh suami sendiri dan menipu asuransi. Dasar lelaki tak berguna. Masih berani bicara. Setiap hari makan dari keluarga Su, minum dari keluarga Su, pantas saja jadi suamiku. aku sarankan kau. Lebih baik kau berbaring manis dan tunggu ajal. Urusan kami berani juga kau ikut campur? Jujur saja, urusan kalian itu aku sama sekali nggak minat. Pokoknya begitu waktunya tiba, aku pasti akan pergi. Tapi soal klaim asuransi, jangan harap kalian bisa dapat. Berdiri. Dasar bajingan kecil. Kebejatan itu memang sudah jadi sifatmu persis seperti ibumu. Sama-sama suka mencuri laki orang. Jangan asal bicara. Aku dan Kak Lin Fan itu bersih. Dasar lacur. Diam kau. Hari ini aku mau membereskan kalian. Kamu? Gila kau, Lin Fan, berani-beraninya kau memukulku demi dia, mulai sekarang di keluarga Su kau nggak akan tenang. Dasar sampah. Hari ini jadi berani, ya? Hari ini kalau nggak ku beri pelajaran kau kira Su Ziheng ini cuma pajangan? Ayo orang. Kau kan orang yang mau mati masih nggak bisa diam. Kau tunggu saja, tamparan ini pasti akan kubalas nanti. Baik, aku tunggu. 2 menit temui aku di gudang keluarga Su. Masih pura-pura di sini. Dengar, Lin Fan hari ini. Siapa yang berani datang akan kuhajar habis-habisan. Wah, besar sekali mulutmu. Aku, Mawar Darah tidak pernah berhutang budi Lin Fan. Dulu kau pernah membantuku. Kali ini akan kubalas. Mawar Darah? Penguasa terbesar dunia hitam dan putih kota Jiang. Kenapa Lin Fan bisa kenal orang level tertinggi seperti itu? Masalah kita. Itu cuma hal kecil. Tidak perlu Mawar Darah turun tangan, benar kan? Kalau gitu, tidak ada hal lain aku duluan ya. Kalau begitu, kalian tidak punya pilihan. Ajari mereka pelajaran. Siap. Tuan, Bantu aku kembali untuk minum obat. Putri kesayanganku, kamu kenapa? Siapa yang memukulmu sampai begini? Itu perbuatan Lin Fan dan kawan-kawannya. Lin Fan, bajingan itu keluarga Su kami, sudah memeliharanya selama 3 tahun penuh. Dia berselingkuh dengan Su Qinghe sampai ketahuan olehku dan Ziheng. Lin Fan ternyata bersama Qinghe, si anak haram itu, berhubungan gelap. Kenapa kalian tidak langsung membunuh pasangan anjing itu saat itu juga? Tapi Lin Fan dan yang lain masih tidak tahu malu malah menyuruh orang memukulku sampai begini. Tenang saja, ibu pasti akan membalas dendam untukmu. Tapi di belakang mereka ada Mawar Darah. Mawar Darah itu apa? Bahkan, jika Raja Penjara Darah datang, tetap tidak akan bisa menyelamatkan mereka. tetua. Masih belum ada kabar tentang Singgasana? Belum, sekarang tuanku tidak diketahui hidup atau matinya. Barang bukti penjara darah juga hilang. Pengejaran tahun itu membuat tuanku menghilang begitu saja. Bahkan kredibilitas organisasi juga terus merosot. Apa kalian punya cara untuk menyelamatkan situasi? Konon katanya, kelompok tanpa pemimpin tidak akan bertahan lama. Kita telah terpuruk selama 3 tahun. Jika terus seperti ini, bukanlah solusi. Hari ini,
Saya menyerukan kepada semua tetua untuk merekomendasikan seorang pemimpin sementara untuk memimpin kembali Sueyu, menyelamatkan dari krisis. Sampai benda pusaka muncul lagi. Baru membuat keputusan. Saya setuju. Tapi tanpa Raja Sueyu, siapa yang akan mewakili Sueyu? Siapa? Yang memiliki benda pusaka? Siapa? Dialah Raja Sueyu. Bapak, maksud Anda dulu, untuk mendapatkan benda pusaka Sueyu, Anda menyuruh saya memburu Wang Zuo, tapi pada akhirnya diacaukan orang. Hingga kedua targetnya hilang. Bapak, Bawahan Anda tidak mampu, mohon dihukum. Saya beri Anda kesempatan lagi untuk hidup, benda pusaka. Dan Wang Zuo. Saya ingin tahu secepatnya. baik Bapak. Kamu mau jual toko ini? Aku sudah jual gudang keluarga Su, biar bisa kumpulin biaya pengobatan yang cukup untuk obati penyakit kakak ipar. Gudang keluarga Su. Itu kan seluruh hartamu. Jual aja. Nanti kamu hidup gimana? Tapi penyakit kakak ipar. Bodoh. Sebenarnya aku nggak sakit. Kak, kamu bilang apa? Nggak sakit. Bukannya kamu kena kanker? Aku pura-pura sakit buat diperlihatkan ke Su Weiwei. Aku kira dengan begini, bisa bikin dia ubah sikap. Lebih baik ke aku. Wah, bagus banget. Jadi, aku nggak perlu takut-takut setiap hari lagi. Kenapa kamu sembunyiin dari aku begitu lama? Lagi pula, toko nggak perlu dijual. Pembelinya baru saja aku usir. Beres-beres barang bawaan. Cepat pergi sana. Toko ini aku ambil alih. Gudang ini nggak dijual. Gudang keluarga Su? Itu warisan satu-satunya yang ditinggalkan ayahku untukku. Kalau ini dijual, aku beneran nggak punya rumah. Kamu masih punya aku. Dasar perempuan, cepat balik ke sini. Telat 1 menit aja. Awas, aku patahin kakimu. King He, cepat ke sini. Tuan Zeng, ini dia King He dari keluarga kami. Bagaimana, apakah Anda puas? Bagus, cantik dan polos. Masalah ini sudah diputuskan. Tidak masalah. King He, putra Tuan Zeng sudah menyukaimu. Masuk ke keluarga Zeng, hidupmu akan bahagia. Apa katamu? Putra keluarga Zeng yang itu, si bodoh yang semua orang tahu itu. Aku tidak mau menikah. Dasar anak tak berguna. Kamu mau tidak mau harus menikah. Lagi bahas hal penting, ngapain angkat telepon? Sudah tutup, datang lagi besok. Aku mau. Barang bukti Blood Prison, pasti kuambil. Kamu siapa? Kamu tak perlu tahu. Dasar perempuan bodoh. Urusan kecil begini saja tidak becus kau kerjakan. Kalau dia tidak setuju, semua hal yang sudah kita bicarakan sebelumnya, batal semuanya. Rupanya orang dari Blood Prisonku. Dasar binatang tak berguna. Keluarga Sukami sudah memeliharamu sia-sia selama ini. Seseorang, cepat ikat dia. Kirim ke putra bodoh keluarga Zeng. Nyonya, dia pingsan. Sialan benar. Kalau dia benar-benar mati, keluarga Zeng juga akan sulit dijelaskan. Bawa dia turun. Setelah didandani, langsung antar ke ranjang si bodoh keluarga Zeng. Sialan benar. Kalau dia benar-benar mati, keluarga Zeng juga pasti marah, bawa dia pergi. Setelah didandani, langsung antarkan ke ranjang si orang bodoh dari keluarga Zeng. Putra sulung grup Zeng. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kumohon, lepaskan aku. Minggir sana, bangsat. Ini wanita gua. Jangan. Dewi cantik, Pergi. mulai hari ini, kamu adalah milik keluarga Zeng. Nyonya rumah kami. Kemarilah, Pergi. Jangan sentuh aku. nanti kamu yang akan merengek minta lagi. King He, ini aku, Lin Fan. Hari ini gua bunuh lu. Blood Rose, ini Lin Fan. Segera ke Hotel He. Kupikir siapa?
Ternyata si menantu lemah dari keluarga Su. Kamu pikir aku akan melepaskanmu? Kalau begitu, aku Zheng Laohu sudah hidup sia-sia. Ternyata kamu menantu keluarga Su yang tidak berguna. Kau pikir dengan begitu aku akan melepaskanmu? Kalau begitu, aku Zheng Laohu juga sudah hidup sia-sia. Bocah, karena kamu sudah datang, lihat bagaimana aku memperlakukannya, sangat menderita. Bangsa tua, kamu cari mati. Maaf, aku terlambat. Keluarga Zheng hancur. Yang mulia Bloodrose, mohon ampun, asalkan kamu melepaskanku. Allah, Ama, orangnya kamu bawa saja. Aku akan menyerahkan semua harta keluarga Zheng sebagai ganti rugi untuknya. Uang hilang. Kamu bisa cari lagi. Tapi beberapa hal hilang. Ya, sudah hilang. Kakak ipar, bagaimana kamu tahu aku di sini? Bloodrose yang memberitahuku. Tapi budi dari Yang Mulia Rose, bukannya sudah lama dilunasi. Hampir saja. Begini juga baik, Kak Wewe nanti tidak akan berani mengganggumu lagi. Kakak ipar, apakah kamu punya keinginan? Dulu tidak ada. Sekarang ingin melindungi seseorang. Kalau dia tahu pasti sangat senang. Dia belum tahu. Si gadis brengsek itu, Su Qinghe, nggak tahu Tuan Zheng akan berbuat apa padanya. Ya palingan gitu-gitu aja. Pasti dihajar habis-habisan lah. Lin Fan, Su Qinghe, kalian kok bisa ada di sini? Kalian kan seharusnya. Maksudmu mau bilang, kok Qinghe nggak ada di ranjang Tuan Zheng? Benar, kan? Terus kenapa? Urusan keluarga Su kami nggak perlu si sampah kayak kamu ikut campur. Kamu lebih baik diam saja di rumah nunggu mati. Mungkin masih bisa dapat mayat utuh. Kalian jual Qinghe ke bapak anak yang sinting itu, keluarga Zheng. Kalian masih manusia nggak sih? Terus kenapa? Su Qinghe itu anggota keluarga Su kami. Keluarga Su kami yang besarkan dia sampai besar. Suruh dia temani lelaki tua, salah apa? Lin Fan, kamu berani-beraninya mukul aku. Su Weiwei, aku kasih tahu, kamu hina aku boleh. Tapi kalau berani hina Qinghe, satu kata, satu tamparan. Lin Fan, kamu berani-beraninya demi pelacur ini. Mukul anakku? Kamu sadar nggak sih, siapa yang jadi istrimu? Istri? Istri mana yang jahat kayak gini? Dosa yang kalian lakukan padaku, aku, Lin Fan, pasti akan balas berlipat ganda. Pergi sana, pergi. Kamu nanti hidup sama si pelacur ini aja. Tunggu, Lin Fan. Bagaimanapun juga, Su Qinghe itu masih keluarga Su kami. Kamu tanda tangani perjanjian cerai dan asuransi ini. Lagi pula kamu juga sebentar lagi mati. Harus tinggalkan sesuatu buat ganti rugi ke Weiwei kami. Dapat uang asuransi, si sampah ini akhirnya masih ada gunanya juga. Kalian pasti kecewa. Sebenarnya aku tidak pernah sakit, kanker. Itu aku buat-buat untukmu. Masa sih? Obat anti kanker yang kamu minum dulu itu? Gimana? Aku jijik melihatmu. Minum obat pencerna aja nggak boleh. Kamu, Aku tidak kena kanker. Sangat kecewa, ya? Lin Fan, dasar pecundang. Ternyata kamu licik sekali. Kalau bukan karena kalian yang menghitungiku, mana ada Lin Fan seperti sekarang ini? Kamu, Qinghe, ayo kita pergi. kakak ipar. Kita kesini buat apa? Keluarga Su sudah tidak bisa ditinggali. Gimana dong? Paling tidak, harus cari tempat tinggal dulu. Di sini mana mampu kita tinggal. Cepat pergi. Nona Mawar, rumah ini kosong juga percuma. Mulai sekarang kalian tinggal di sini saja. Tapi, sudahlah, anggap saja kalian membantuku menjaga rumah. Aku masih ada urusan, aku duluan. Dengarkan baik-baik, sekarang Su Qinghe adalah penyelamat nyawaku. Kalau dia tidak aman di sini, aku akan menuntutmu. Baik, junjungan. Hamba masih ada satu hal. Belakangan ini penjara darah sangat tidak tenang. Blood Prison, ada apa yang tidak beres? Para tetua Blood Prison sedang berunding untuk mencari tanda. Untuk menunjuk pemimpin baru, banyak tetua yang menghilang secara misterius saat mencari tanda itu. Saat ini, seluruh Blood Prison diliputi kecemasan. Iya, mereka bahkan berani merebut tanda itu dariku. Bawahan gagal melindungi. Mohon dihukum. Sudahlah, tampaknya kejadian 3 tahun lalu, musuh ada di dalam Blood Prison kita sendiri. Kami mohon Yang Mulia kembali ke Blood Prison untuk mempersatukan semua. Ekor rubahnya belum terlihat. Waktunya belum tepat. Lalu sekarang harus bagaimana? Bukankah mereka semua sedang mencari tanda Blood Prison? Kalau begitu,
Beritahu mereka. Kakak Wei Wei, ada apa? Su Qinghe, aku akan bertunangan dengan Tuan Su. Mengingat kamu pernah menjadi bagian dari keluarga Su, aku akan berbaik hati memberimu satu undangan. Aku, setelah keluar dari keluarga Su, pasti tidak punya tempat tinggal, kan? Aku tinggal di... Villa Sentral Kompleks nomor 5. Silakan. Lin Fan, si sampah itu, cuma bisa sombong lewat telepon. Kalau begitu, undangannya akan kukirim ke sana. Nanti jangan sampai tidak datang. Wei Wei, kami ini sungguh keberuntungan yang besar bisa menikah dengan Su Xiao, orang hebat seperti dia. Saya sebagai ibunya juga merasa bangga. Ibu-ibu, jangan bilang begitu nah. Wei Wei, wanita secantik ini di kota Jiang itu impian banyak pria, kalau bukan karena Lin Fan 3 tahun lalu ikut campur. Jangan sebut si pecundang itu, kalau bukan karena dia Wei Wei kami sudah jadi orang penting. Ya, itu juga benar. Ayo, Su Xiao semuanya, jangan sungkan. Kok cuma kamu yang datang? Lin Fan mana? Lin Fan dia tidak mau datang. Kurasa dia malu datang lagi. Pula suamiku Su Ziheng jauh lebih baik daripada si pecundang itu. Ribuan kali lebih baik. Si pecundang itu, hanya kamu yang murahan yang menganggapnya berharga. Kalau hubungan kakak ipar dan adik ipar ini terbongkar. Sungguh tidak tahu malu. Su Wei Wei. Kok bau banget ya? Ternyata kamu sedang bicara omong kosong. Lin Fan, dasar pecundang, berani-beraninya datang ke sini. Ayo, King He, kita pergi. Berdiri. Lin Fan. Wah, berani sekali ya. Kamu mau apa? Dengar ya. Hari ini adalah hari tunanganku dengan Wei Wei. Kamu baru saja menghina Wei Wei. Sekarang aku mau kamu langsung berlutut. Kalau aku tidak mau, Kalau begitu, hari ini Bapak akan membuatmu merangkak keluar dari sini. Pengawal. Lin Fan, kalau kamu berlutut sekarang, masih ada waktu. Kamu sudah 3 tahun di keluarga Su kami, paling-paling hanyalah seorang pelayan keluarga Su. Kurasa dia cuma seperti anjing saja. Baru saja diusir dari keluarga Su, langsung berani membentakmu seperti ini. sepertinya kalian lupa pelajaran dari Blood Rose waktu itu. Lin Fan. Waktu itu kamu hanya beruntung saja. Kamu pikir benar Blood Rose akan datang membantumu lagi? Aku, Blood Rose, tidak pernah berhutang budi. Lin Fan, kamu pernah membantuku. Kali ini, aku yang akan membalasnya. Semuanya. Ini adalah mantan suami Wei Wei yang tidak berguna itu. Sudah 3 tahun, makan minum gratis saja sudah keterlaluan, masih juga dengan adik perempuan Wei Wei. Iya, dia itu. Berhubungan tidak jelas dengan kakak iparnya sendiri. Sungguh tidak tahu malu. Hari ini masih berani datang juga? Kakak ipar, lebih baik kita pergi saja. Ayo pergi. Panggil orang. Bawa pergi 2 barang sial ini. Buang mereka keluar. Tuan Shui Meigui tiba. Tuan Mei Gui. Tuan, Anda bisa datang sendiri ke pesta pertunangan saya? Sungguh suatu kehormatan bagi saya. Tuan Mei Gui, ayo, silakan duduk. Tunggu saya selesai menangani. Badut yang datang mengacau, saya akan segera kembali mencarimu. Mengacau. Siapa? Ah, benar. Ini dia orangnya, seorang pengecut yang menikah masuk, pertama, menggoda adik ipar perempuan, kemudian datang ke mantan istri mengacau di pesta pertunangan. Saya pikir dia tidak tahan melihat. Tuan Mei Gui, seperti pengecut seperti ini, bagaimana bisa merepotkan Tuan untuk bertindak sendiri? Sudahlah, Tuan Mei Gui. Tuan. Tuan Mei Gui, Anda, ini. Dengan bukti Sueyu di atas. Memberi hormat kepada Raja Sueyu. Bangunlah. Lin Fan, memiliki benda suci Sueyu, berarti adalah Raja Sueyu, mulai hari ini. Siapapun yang berani melawan Tuan, berarti melawan darah mawarku. Berhenti. Su Wei Wei, jangan pergi. Tadi kan, kamu bicara dengan semangat. Aku barusan hanya ikut-ikutan dengan Su Ziheng saja. Apa maksudnya? Su Wei Wei lalu semua disalahkan padaku? Diam. Kamu? Yang mulia Mawar. Dengan pemimpin kalian. Tidak. Orang ini, Lin Fan, kami sudah lama kenal, Anda lihat. Jangan. Kami sudah bercerai. Pemimpin, mereka barusan tidak menghormati Anda. Bagaimana harus menanganinya? Aku ingat Nona Su, selalu bilang aku sampah yang tidak berguna. Tidak. Aku yang buta. Coba pertimbangkan hubungan kita sebagai suami istri selama 3 tahun. Kumohon maafkan aku. Aku masih ingat. Tuan Muda Shu bilang, agar aku bersiap-siap, jangan sampai kaget. Tidak,
Tidak ada, aku meremehkan orang, aku tidak mengenali orang penting. Darah mawar. Ya. Sampaikan perintahku keluarga Su dan Shu tidak menghormati penjara darah. Semua proyek mereka. Segera bekukan. Ya, Selesai? Semuanya selesai. Semua urusan sudah beres. ya, pemimpin Anda sengaja memamerkan tanda itu. Kabar itu langsung menyebar di seluruh penjara darah. Apakah Anda akan dalam bahaya? Apakah perlu saya kirim orang untuk melindungi Anda? Tidak membuka identitasku. Bagaimana cara memancing musuh keluar? Relik Blood Prison telah muncul. Relik Blood Prison. Jatuh ke tangan seorang. Menantu lelaki sampah di kota Jiang. Si Blood Rose yang bodoh itu. Bahkan menyembahnya sebagai Raja Blood Prison. Si Blood Rose lagi. Kamu coba dulu. Menantu lelaki di kota Jiang itu. Kalau dia bukan sang tahta, rampas saja reliknya. Siap. Seorang menantu lelaki sampah kecil. Sepertinya topeng sang tahta ini. Akhirnya akan kukenakan. Tuan keluarga Su, ada di sini. Ini, Anda mencari saya? Mau tidak duduk di posisi kepala keluarga Su? Saya, bisa kubantu? King He, kamu duluan. Aku parkir dulu. Kepala keluarga Su pasti akan jadi milikku. Su Weiwei, kamu tidak lihat aku di sini? Sapaan paman saja tidak ada. Seperti bapak, seperti anak. Paman, kenapa bilang begitu tentang ibuku? Wah, sudah berani ya, nggak dengerin omongan gua lagi. Jangan kira lo tunangan sama Young Master Shu, udah nyangkut ke keluarga Shu. Langsung jadi nyonya muda keluarga Shu. Di keluarga Shu, Loe sama nyokap Loe nggak ada levelnya. Kakak, kita kan satu keluarga. Jangan ngomong kasar gitu dong. Gak lihat-lihat anak sendiri kayak apa. Memang anjing ngelahirin apa. Loe ngatain siapa? Bangsat. Maaf, gue telat. Dasar cewek brengsek, Loe dateng buat apa? Ini rapat penting internal grup. Bocah lacur kayak Loe berhak datang, cepetan minggir dari sini. Jangan kotori tempat ini. Gua lihat siapa yang berani komentar. Kak Lin Fan, aku nggak boleh duduk sini. Santai aja, duduk sini. Gua lihat siapa yang berani komentar. Lin Fan, maksud Loe apa sih? Diam. Lupa dia pegang tanda Blood Prison. Kita nggak bisa lawan dia. Gue bilang di keluarga Su, dulu nggak berani buang angin. Anak haram ini. Kok berani datang ke rapat besar kayak gini? Ternyata ada yang nyokong di belakang ya. Prinsip bencana datang dari mulut. Loe harusnya lebih paham dari gue. Kalau Loe nggak tahu, gue nggak keberatan ngajarin Loe sendiri. Cuma modal punya tanda Blood Prison. Bisa perintah Lady Rose. Emang ngira diri penting banget. Cuma mantu keluarga Su yang udah diusir aja. Satu kalimat dari gue bisa bikin keluarga Su Loe hancur seketika. Nanti Loe bakal jadi apa? Berani kau? Su Qinghe, kau biarkan dia bertindak semaunya di sini. Kurasa kau juga anjing liar yang tak bisa dijinakkan. Rapat hari ini, kamu tak perlu ikut. Siapa tahu kau bawa orang asing ini untuk mencuri rahasia perusahaan. Bawa dia pergi sekarang. kau pikir aku si tua ini sudah mati? Selama aku diam, siapa yang berani lancang? Bapak datang. Benda tak berguna. Aku panggil kalian ke sini karena belakangan ini keluarga Su menghadapi satu hal penting yang menyangkut perkembangan perusahaan. Ada seorang tokoh besar dari kota Jing yang mendesak membutuhkan satu resep obat. Dan dia berjanji, asal keluarga Su, kita bisa menyediakan resep ini. Dia akan membantu industri farmasi perusahaan kita dengan menyediakan sumber daya industri untuk basis budidaya bahan baku obat langka. Yang lebih penting, kita bisa manfaatkan kesempatan ini untuk menjalin kerjasama jangka panjang. Dekat dengannya, kita bisa membuka pasar di sana, mengembangkan industri kita hingga ke kota Jing yang dipenuhi para elit. Saat itu, keluarga Su kita pasti jadi orang terkaya di kota Jiang. Ini kesempatanmu untuk menunjukkan diri. Kejayaan ibu bergantung padamu. Kakek,
Apa resep obat ini? Huan Hun dan Kak Lin Fan, kamu pernah dengar resep ini? Tidak pernah. Huan Hundan, kenapa ada orang yang tiba-tiba minta resepnya? terakhir, saya umumkan satu hal. Kalian punya waktu 3 hari. Siapa yang bisa dapatkan resep ini, dialah yang akan jadi Presiden Direktur Grup Su. 1. Krida. Wei, kesempatan untuk bangkit sudah datang. Kita harus dapatkan resep ini. Nanti, posisi Presiden Direktur Grup akan jadi milikmu. Konyol. Mimpi ini terlalu dini. Posisi ini hanya bisa diduduki olehku. Junshang, Belakangan ini, ada aktivitas mencurigakan di dalam organisasi. belum ada aktivitas mencurigakan. Junshang merasa ada sesuatu. Hari ini, kakek keluarga Su menyebutkan soal resep Huan Hundan. Huan Hundan, Darren benar-benar hebat. Semuanya berjalan lancar. Semua sesuai dengan perkiraan Anda. Darren, cuma aku tidak mengerti resep Huan Hun. Dan ini sangat penting. Kakek malah menggunakan posisi presiden direktur untuk menukarnya. Kurasa kamu benar-benar katak dalam tempurung, bahkan tidak tahu soal pil Huan Hundan. Jadi, sebenarnya buat apa ini? Dulu, pernah ada virus yang menyebar ke seluruh dunia. Banyak ahli medis tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, pemimpin Blood Prison saat itu menciptakan resep dan pilnya, baru itu menyelamatkan semua orang. Ternyata pil kebangkitan efeknya sehebat itu. Pantas saja kakek mau menukarnya dengan posisi direktur utama. Kalau begitu Tuan, resep ini, Saya juga tidak punya. resep pil kebangkitan ini, kakek hanya memberi waktu 3 hari. Ini juga tidak bisa saya sediakan. Lalu bagaimana dengan posisi direktur utama itu? Tenang dulu. Orang yang mau berbuat besar tidak boleh gelisah. Tenang saja. Pil ini kamu tidak bisa sediakan, orang lain di keluarga Su juga tidak bisa. Soalnya, hanya pemimpin Blood Prison yang asli yang tahu resep pilnya. Kalau begitu, mohon bantuan Tuan. Setelah saya jadi direktur utama grup, pasti saya akan menjadi penolong terbaik Tuan. Menantu keluarga Su ini, benar atau palsu, sudah lama aku menunggu hari ini. King He, minum air dulu. terima kasih, Lin Fan. Sudah larut malam, kenapa belum tidur? Masih memikirkan resep pil kebangkitan roh. Ya, Kalau ada resepnya, keluarga Su pasti akan lebih baik. tapi keluarga Su selalu menekanmu, menghinamu, tidak pernah memandangmu dengan baik. Kamu, Bagaimanapun juga, aku adalah anggota keluarga Su. Keluarga Su telah membesarkanku selama bertahun-tahun. Aku sungguh ingin membantu keluarga Su. aku mengerti. Istirahatlah lebih awal. Lin Fan, kamu istirahatlah lebih awal. Hari ini adalah hari untuk menyerahkan resep obat, tapi aku tidak menemukan apa-apa. Siapa bilang kamu tidak menemukan apa-apa? Ini, Tidak tahu benar atau tidaknya. Coba saja. Wah, asal-asalan ambil selembar kertas, lalu bilang itu resep obat. Sepertinya pelajaran terakhir kali belum cukup ya. Memalukan. Buang-buang waktu di sini untuk apa? Cepat pergi. Bawa naik. Serahkan saja. resep pil kebangkitan roh. Bagaimana progres kalian? Ayah, meskipun aku belum menemukan resep pil kebangkitan roh yang pasti, tapi aku sudah memonopoli pasar bahan baku pil kebangkitan roh. Hak agen untuk bahan-bahan yang dibutuhkan pil kebangkitan roh sudah sepenuhnya milikku. Nanti tinggal cari orang yang paham resep obat, lalu pakai bahan-bahan obat ini racik menjadi obat kebangkitan. Ya, kakek kita ini bahkan bisa pakai bahan-bahan obat ini, racik menjadi obat yang lebih baik dari obat kebangkitan. Kalau begitu, buat apa perlu resep obat kebangkitan? Orang penting itu mungkin akan berebut kerjasama dengan keluarga Su kita. Bangsat, setiap hari cuma tahu mimpi di siang bolong. Aku cuma mau resep obat kebangkitan. Kalau tidak bisa memberikannya, pergi sana. Kakek, jangan marah dong, nanti badan jadi sakit karena marah, gimana nanti? Kakek, kita punya resepnya. kita memang tidak seperti kakak laki-laki yang begitu berbakat bisa memonopoli pasar bahan obat. Tapi kita punya pengaruh keluarga Su dan ada tunangan sebaik Su Shaolo. Jangan bilang begitu, Su Shao itu orang dalam. Ayah, lihat nih, ini hasil jerih payah Su Shao yang dia berikan ke kita resep obat Bulindan. Meskipun bukan obat kebangkitan tapi efeknya hampir sama. Kalian satu persatu sampah yang hanya makan dan menunggu mati.
suruh cari obat kebangkitan. Tidak ada kabarnya sama sekali. Sekarang bawa omong kosong ini untuk membodohi aku. Kakek, aku punya resepnya. Beneran mau pakai sampah yang dia kasih ke kamu itu? Kakek, Dia mungkin aja nggak tahu apa itu Huan Hundan. Diam. kakek. Silakan lihat. Ini adalah. Kalian tunggu di sini. Nggak tahu dia pergi kemana, asal tulis beberapa nama obat, lalu datang ke sini. Masa ia dikira resep Huan Hundan? Kamu ini pasti bakal diusir dari keluarga Su. Jangan mempermalukan diri di sini. Tuan Li, silahkan duduk di tempat kehormatan. Beliau ini adalah tamu penting dari kota Jing. Biarkan beliau yang jelaskan ke kalian. Yang dipegang Su Qinghe adalah resep asli Huan Hundan. Loh, kok gitu? Kan kamu bilang. Benda memalukan. Saya umumkan, mulai minggu depan, Su Qinghe akan menjadi CEO eksekutif grup Su. Apa? Waktu itu kan kamu yang bilang posisi CEO eksekutif grup Su pasti jadi milikku. Sekarang gimana ceritanya? Siapa yang nyangka beneran? Ada yang bisa kasih resep pil itu. Anak perempuan dari keluarga Su itu bukan orang sembarangan. Malah menguntungkan si anak liar itu. Tenang saja, justru ini kesempatan yang baik untuk memanfaatkan situasi ini. Kalau grup mengalami masalah besar, dia bisa digulingkan. Maksud Bapak, kalau dia menyebabkan grup mengalami kerugian besar, Pada saat itulah, Anda baru turun tangan. Bisa menyelamatkan krisis, sekaligus menarik simpati orang. Bapak memang bijaksana. Rencana satu tembak dua mati ini sangat tepat digunakan. Bagus, lakukan seperti itu. mengerti, lanjutkan pantauannya. Tuan, seperti yang Anda duga, beberapa hari ini di dalam organisasi memang berkurang beberapa orang. Anda memberikan resep pil kebangkitan asli kepada Nona Su, pasti akan menarik perhatian orang-orang yang berniat jahat. Itulah yang aku inginkan. Orang yang memburuku dulu tahu bahwa begitu resep itu keluar, kita bisa mengungkap dalangnya, dan pasti ada hubungannya dengan Xueyu. Ini juga yang tidak ingin kulihat. Pengkhianat, sebenarnya, bersembunyi di dalam. Ini salahku karena dulu bekerja tidak maksimal. Tidak menyadari ada orang di dalam yang berhati serigala. Dia bahkan berusaha menggantikan posisi Anda. Hal lama tidak usah dibahas lagi. Sekarang, menangkap dalangnya adalah prioritas utama. Aku percayakan satu hal tentang benda bukti kepadamu. Kamu harus menyelesaikannya dengan baik. Bawahan pasti akan menjalankan tugas dengan baik. Kak Lin Fan, aku sudah jadi direktur grup. Tunggu aku di rumah. Kita rayakan dengan meriah. Jangan, kita pergi ke mall saja. Sudah jadi direktur, masa tidak punya pakaian yang bagus? Aku ajak kamu beli baju. Bisa mengeluarkan resep pil kebangkitan jiwa. Ternyata Lin Fan benar-benar adalah tahta penjara darah. Kalau begitu, Tuan, Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? jangan buru-buru dulu. Sang tahta sangat tajam dan waspada, kalau kita bertindak gegabah, bisa-bisa ketahuan. Kamu bisa membuntuti dulu gadis yang bersamanya itu. Cari kesempatan untuk memancing sang tahta keluar. Kalau dia tidak bertindak, habisi saja dia. Repot, sedikit-sedikit, berkurang juga. Baik, Seorang pecundang yang pakai barang murahan berani-beraninya mendekati Dewi. Kamu, si pengemis busuk, berpakaian seperti ini, baju di toko kami kamu sanggup beli. Kenapa kamu menilai orang dari penampilan? Malah menyuruh wanita yang membelamu, sungguh memalukan kaum pria. Dan kamu juga. Selera apa ini? Dia pakai barang murahan seperti ini berani juga keluar rumah. Kalau buta ya udah, aku pakai apa urusanmu? Masa bukan urusanku? Kamu berpakaian seperti ini menurunkan kelas konsumen toko kami. Cepat pergi dari sini. Ribut-ribut apa ini? Orang seperti dia datang ke tempat kami, kalau sampai ketemu desainer itu, bukannya malah mempermalukan mal kami. Satpam, cepat. Ikan-ikan kecil macam apa? Kok dibiarkan masuk semua? Cepat, usir keluar. Kami juga mau belanja. Atas dasar apa kamu melarang kami masuk? Sudahlah. Orang-orang di tempat kecil memang begini. Besok aku suruh tim di Milan membuatkan setelan khusus untukmu. Cepat pergi sana. Kalau nggak punya uang, jangan cuma muter-muter di toko kami. Pak Yang, hari ini ada kesalahan dalam pengelolaan saya. Sampai-sampai dua orang hina ini bisa menyusup masuk. Saya akan usir mereka segera. Tunggu. Yang. Tuan muda,
Baju yang Anda pakai ini, bolehkah saya lihat sebentar? Ini adalah pakaian kaisar yang sesungguhnya. Ini harganya jutaan dolar per meternya. Sutra ulat laut dalam. Ini adalah karya desainer pakaian nomor 1 di Milan, Sang Buddha tua. Di antara 18.888 bunga ini, di setiap bunganya tersembunyi sebuah karakter raja. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Pakaian kaisar. Tuan muda, saya adalah Yang, desainer nomor 1 di dalam negeri. Setelah melihat pakaian Anda hari ini, semua pakaian di sini tidak ada yang berkelas. Jika Anda tidak keberatan, saya bersedia merancangkan 1 set pakaian untuk Anda. Bagaimana? Bagaimana? Kalau begitu, saya merepotkan Anda. Barusan saya yang mengganggu Anda. Saya yang akan urus. Tunggu sebentar. Saya bisa bergabung dengan mal ini. Menggunakan nama saya, tapi saya tidak ingin melihat toko-toko yang memandang rendah orang ini terus ada. Cek identitas mereka berdua. Dia sepertinya dari keluarga Su. Pertama kali menjabat posisi sepenting ini. Agak gugup. Jangan takut, sekarang kau nomor 2 di sini, di atas semua orang. Gugup apa? Lagi pula, ada aku di sini. Permisi, kantor direktur utama ada di mana? Kamu nggak lihat ada orang ya? Kerja kayak gimana sih? Aku lagi sibuk, mau ke kantor direktur utama. Cek sendiri di menu navigasi sana. Jiang Ying, ya? Sayang sekali, tidak ada tempat untukmu di Jiangxi lagi. Direktur utama saja tidak kuhiraukan. Kamu siapa? Bukannya semua pimpinan sudah diundang rapat? Kok cuma segini yang datang? Direktur Su, masih ada yang datang saja sudah bagus. Anak kecil yang masih bau kencur. Mau mengatur kami? Direktur Su, Kalau mau bicara cepat selesaikan. Aku masih tunggu makan siang. Mau makan siang apa? Hot pot atau tumisan? Kalian ngapain? Lagi rapat. Aku dengar, katakan saja. Riset pasar, analisis kompetitor, atau penempatan jabatan. Katakan, kami dengarkan. Nggak bisa ngomong ya? Kalau gitu kami pergi dulu. Cuma buang-buang waktu. Kamu, Apakah Nona Su ada? Saya datang untuk Nona Su. Mengantarkan barang. silakan masuk, silakan masuk. Ini untuk Nona Su, pakaian Xiangnai yang dirancang khusus. Ini menggunakan sutra es ulat, bulu merak. Saya menjahitnya dengan hati-hati semalaman. Itu benar-benar Bapak Yang. Kenapa kamu masih diam saja? Cepat terima. Siapa kamu? Bapak Yang, bukankah Anda mengatakan, apakah ini untuk Nona Su? Akulah orangnya. Kamu ini orang seperti apa? Pantaskah saya, Bapak yang datang, berkunjung langsung? Jika Nona Su tidak ada, maka kami akan pergi. Bapak yang mungkin yang Anda maksud adalah putri kecil saya. Benar, adik saya sedang keluar sementara. Saya akan menyimpannya dulu untuknya. Kalau begitu, tolong sampaikan pada Nona Su yang Sheng sudah mengantarkan pakaiannya di hadapan Tuan Xiao. Bicarakan hal baik tentang saya. Kalau begitu, kami permisi. Begitu cepat sudah ada orang penting datang untuk menjilat Lin Fan. Barang yang sangat berharga ini, Harganya pasti sangat mahal. pakaian yang sangat mewah ini. Dia, Su Qinghe sama sekali tidak pantas. Pakaian Direktur Su. Hari ini sangat cantik. Saya juga setuju. Ini baru gaya bangsawan. Halo, Lin Fan, kamu sudah jadi orang penting, masih saja mengerjakan pekerjaan memijat bahu dan punggung. urusanmu apa? Kenapa, Nona Su? Hari ini berdandan cantik sekali. Mencari aku, ya? Atau mencari CEO Su kita? Kamu, kenapa dulu aku tidak sadar mulutmu tajam sekali? Su Weiwei, kamu datang hari ini mau apa lagi? Wah, baru jadi CEO sehari, sudah mulai sombong sama aku. Kalian berdua benar-benar sudah berbalik nasib. Satu dapat pusaka, satu jadi CEO. Melihat rendah aku, ya. Terus kenapa? Kemiskinan dan rendahnya sebagian orang, itu sudah bawaan sejak lahir. Lihat pakaian kalian ini. Aku melihatnya saja merasa malu. Walaupun aku cuma manajer departemen kecil, aku masih punya koneksi. Lihat,
Baju yang aku pakai ini hadiah dari Pak Yang untukku. Walaupun kamu adalah presiden direktur grup ini. Terus kenapa? Ada yang menjilat, ada yang tunduk padamu? Kamu yakin ini hadiah dari Pak Yang untukmu? Memangnya kenapa? Tapi aku ingat kemarin Pak Yang bilang akan membuatkan satu set pakaian khusus untuk Ching He. Kenapa sekarang malah ada di tanganmu? Benar-benar seperti kata orang, hina sejak lahir. Su Weiwei, kamu ngapain di sini? Su King He, lihat apa yang telah kamu lakukan pada perusahaan. Para pemegang saham grup sudah menunggu di ruang rapat untuk menghukummu. Posisimu sebagai presiden direktur ini, lihat bagaimana kamu mempertahankannya. Tunggu, saat Su King He datang, serang dia, habis-habisan. Kali ini kalau dia tidak bisa cari solusi, posisi presiden direktur ini akan diganti lewat voting. Untuk kakek, biar aku yang urus. Apa yang terjadi dengan grup? Kamu memang presiden direktur yang hebat. Semua desainer grup sudah kabur. Kamu tidak tahu? Betapa besar kerugian perusahaan. Ganti rugi selangit dari begitu banyak supplier. Siapa yang akan tanggung? Cepat turun dari posisimu. Kamu pikir kamu siapa? Kalian bilang tadi, kepala desainer sudah pergi. Kalau gitu, apa aku harus cari lagi satu masalahnya selesai? Kamu siapa? Kamu punya hak apa? Ikut campur urusan grup kita. Semuanya, dia ini orang yang aku undang, masa tidak punya hak. Kalau dia bisa mengundang desainer yang lebih bagus, kami juga tidak akan menuntut. Tapi kalau terus-terusan menunda dan membuat grup terus rugi, maka jabatan presdir kamu juga jangan dipegang lagi. Tidak masalah. Cuma cari satu orang, datang kerja kan? Lin Fan kamu, pikir kamu siapa? Aku, Su Jianren, taruh kata-kata ini di sini hari ini. Kalau kamu bisa mengundang desainer besar seperti Pak Yang wajahku ini, Su Jianren, berikan padamu pukul saja sesuka kamu. Tapi kalau kamu tidak bisa mengundangnya, maaf ya, kamu minggir dari grup ini dan jangan ikut campur lagi urusan Su King He. Bagaimana? Baik, sepakat. Kak Lin Fan, tidak perlu marah-marah dengan paman. Paling-paling posisi presdir kuberikan saja pada mereka. Kamu tenang saja, jadi presdir kamu. Wajah pamanmu sudah pasti akan kupukul. Kasih tahu Pak Yang bilang aku menunggunya di grup Su. Kasih dia waktu 10 menit. Dan 10 menit. Tang. Kau berani mukul aku? Ada yang cari kerja, ada yang cari pasangan. Tapi kau, Su Jianren, cari pukulan. Jangan berhenti. Jangan pukul lagi, jangan. Kau belum menemukan desainer sekelas Yang Lao. Oh ya? Silakan masuk. Benar-benar Yang Lao. Tuan Lin, saya datang. Benar-benar Yang Lao. Kenapa kau memakai baju yang kuberikan untuk Nona Su? Yang Lao. Lepas. Atas dasar apa? Kau cuma selebriti di dunia fashion? Berdasarkan apa kau suruh aku lepas baju? Kau tak keberatan kalau aku gunakan koneksiku. Nanti yang melepasnya untukmu bukan cuma baju. Sesederhana itu lagi. Ternyata benar Yang Lao. Kedatangan Yang Lao menjadikan grup Su kami bersinar terang. Saya putra sulung keluarga Su, pemegang saham utama grup Su. Hormat pada Yang Lao. Dari mana munculnya barang murahan ini? Nona Su, maaf sudah lama menunggu. Tidak apa-apa. Yang Lao, sudah lama mendengar nama Anda. Lin Fan Su King He, kalian tunggu saja. Ayah, Ayah, kenapa? Kenapa aku punya anak pengecut sepertimu? ayah, kenapa tendang aku? Ayahmu ini dipukul orang atas perintah Su King He. Apa? Dia berani sekali. Ayah, aku akan balas dendam untukmu. Dasar perempuan licik, baru jadi direktur utama, berani memukul ayahku. Ada apa, saudara? Minum sendirian di sini? Siapa kau? Pergi. Tidak lihat aku lagi kesal? 2 balis paratu. Tuan Su, ku dengar ayahmu dipukul orang. Kamu siapa? Bagaimana kamu tahu? Itu tak perlu kamu ketahui. Yang jelas, bukan si pengecut seperti kamu. Kamu menghina siapa? Jangan marah. Aku hanya ingin berbisnis dengan Tuan Su. Masalam? Maksudmu apa? Bidang kami ini adalah dibayar untuk menyelesaikan masalah orang. Ingin balas dendam? Ini kartu namaku. Tuan Su, pertimbangkan baik-baik.
Hari ini berkat kamu. Bukankah itu seharusnya? Kamu terlalu baik hati, seperti pamanmu ini, harus diberi pelajaran. Tapi dia kan pamanku. King He, hati manusia itu berbahaya. Kamu di dalam mobil. Jangan turun sama sekali. Kamu baik-baik saja? Kamu mengalahkan mereka semua. Cuma segini orangnya, nggak cukup buat gua mainin. Hati-hati, Kak Lin Fan. Kamu cari mati. Aku cuma tanya sekali. Siapa yang menyuruh kalian datang? Yang Mulia Su, yang menyuruhku. Dia bilang, kamu memukul ayahnya. Menyuruh kami untuk memberimu pelajaran. Kelihayannya. Sepertinya dia ini. Raja penjara darah. Apapun caramu. Aku harus segera bertemu Su Qinshu. Baik. Sayang, sudah selesai mandi? Cepetan. Ya, sebentar lagi. Ayo, cambukilah aku sepuasnya. Kekuatannya hari ini agak besar, tapi aku suka. Oh, benarkah? Tuan Meigui. Sungguh tak kusangka. Kesukaan Tuan Su. Cukup unik ya. Karena kamu suka main. Aku akan temanimu main dengan baik. Tahu kenapa aku mencarimu? Tata tahu. Tidak tahu. Salahkan dirimu sendiri karena malam ini. Kamu mengusik orang yang salah. Su Qinghe. Dasar bajingan kecil ini. Orang sepertimu. Seharusnya sudah lama dibungkus kain kafan dan ditenggelamkan ke laut. Tuanmu mengingat, kamu masih keluarga Nona Su. Baru memberimu kesempatan hidup, kalau mulutmu masih sembarangan. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku Su Qinshu. Aku adalah penerus keluarga Su. Tolong, selamatkan aku. Aku punya uang. Butuh berapa? Aku bayar. Ada orang nggak sih? Ada yang lewat nggak? Tolong selamatkan aku. Cepat, penyelamat. Kamu menyelamatkanku. Berapapun uangnya, aku bayar. Lin Fan, lepaskan aku. Kamu masih bengong aja? Cepat lepaskan aku. Bukannya kamu punya tanda Blood Prison itu? Cepat keluarkan tandanya, biar Tuan Mawar melepaskanku. Tapi, kenapa aku harus melepasmu? Kamu kan cuma mau uang? Berapa? Aku bayar. Keluarga Su punya banyak uang. Tapi, aku tidak kekurangan uang. Apa karena Su Qinghe? Aku janji. Lepaskan aku. Aku jamin, seluruh keluarga kami akan menghormatinya. Wah, terima kasih banyak ya. Baru saja mengirim orang untuk mengganggunya, sekarang sudah menghormatinya. Kamu pikir setelah melakukan hal seperti ini, aku akan melepasmu? Kamu mau apa? Dengar ya, melepasmu itu mustahil. Sebaiknya kamu tinggal di sini seumur hidup. Penerus keluarga Su hanya bisa Su Qinghe, bukan kamu. Lin Fan, berani-beraninya, urusan keluarga Su, jangan ikut campur. Lin Fan, kamu brengsek, jangan pergi, kembali sini. Lin Fan, Su Qinghe, dasar brengsek, tunggu saja. Seumur hidup gue belum pernah terhina kayak gini. Tampol ini bakal gue balas 10 kali lipat. Siapa sih? Gak tahu bunyikan bel? Bangsat. Mana sih otak udang yang ngetok ini? Nak, Kamu kenapa? kamu kenapa begini? Su Qinghe sama Lin Fan itu bukan manusia. Mereka habisin yang tua, sekarang yang muda. Kalau dibiarin gini terus, di keluarga Su mereka bakal semau-maunya. Kondisimu ini, ulah mereka. Gue langsung cari mereka. Ayah, Antar gue ke rumah sakit dulu. halo? Apa? Gue berangkat sekarang. Ayah,
Sekalian anterin gue juga dong. Junxiang, karena munculnya artefak Blood Prison, kota Jiang sudah gempar. Aku tahu, itu yang kuinginkan. Tanpa umpan, mana bisa menarik ikan besar di belakangnya. Selain itu, selidiki identitas para preman tadi malam. Junxiang curiga. Kemampuan seperti itu, bukan level orang seperti Su Qin Shou bisa dapatkan. Maksud Junxiang, Ada yang mulai tidak sabar. Sepertinya rubah yang memburuku dulu. Akhirnya akan menunjukkan ekornya. Ayah, gimana? Kalian ngapain di sini? kenapa kami nggak boleh datang? Kami juga keluarga Su. Kakek sakit, masa nggak boleh kami yang rawat? Yeye tenang aja. Aku sama mama bakal jaga Yeye baik-baik. Ngapain sih kamu? Urusan merawat pun belum tentu giliran kalian. Dokter, ayah saya, kenapa? Kakek mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kalian harus siap mental. Dokter, sebelum pingsan, apa ayah saya bilang sesuatu? Misalnya soal harta atau surat wasiat? Enggak ada. Oke, aku ngerti. Ayah sudah capek-capek kerja lama banget. Kalau saja ayah serahkan posisi itu ke aku lebih awal, lalu menikmati masa tua dengan tenang, nggak akan sampai kayak gini. Lin Fan, Su Qinghe, aku belum cari kalian. Kalian malah berani datang ke sini. Dasar anak haram, ambisi kamu gede banget ya. Baru jadi direktur utama beberapa hari, keluarga Su kita udah pada sakit dan celaka semua. Dulu aku nggak nyangka kalau kamu sama Lin Fan jahat banget. Pak, maksud Anda apa? Aku nggak ngerti. Tanya dia aja. Nggak cuma tampar aku. Kaki anakku juga dipatahin. Hari ini, masalah ini harus kamu jelasin. Ini gimana sih? Siapa lagi kalau bukan dia yang bisa ngajak Nyonya Mawar Darah? Untung anakku pinter, bisa kabur balik. Kalau nggak tahu, apalagi yang bakal terjadi. Dia cari sendiri. Siapa suruh dia nyewa preman buat ngehadang King He? Kalau malam itu aku nggak ada, gimana nasib King He? Maksudmu, gerombolan yang bawa tongkat menghadang mobilku malam itu, suruhan sepupu? Tanya dia aja. Anaknya kayak gimana? Bapaknya paling tahu. Ayah. Dokter, kakekku gimana? Masa tua beliau sudah tidak lama lagi. Sebaiknya kalian cepat siapkan urusan pemakaman. Masa sih? Kakekku badannya selalu sehat. Waktu ketemu terakhir masih semangat banget. Su Qinghe, lihat kenyataan dong. Dokter aja udah bilang, kakek kena penyakit mematikan. Lin Fan, kakek kena penyakit mematikan. Lucu ya. Aku ketawa sama dokter-dokter bodoh kalian. Sendiri nggak bisa obatin, langsung bilang penyakit nggak bisa disembuhin. Menurutku, Bapak sama sekali tidak sakit. Apa? Bapak tidak sakit. Dokter saja bilang, Bapak kena penyakit mematikan. Berdasarkan apa kamu bisa bicara seenaknya di sini? Kamu bilang saya dokter bodoh? Kamu juga paham ilmu pengobatan? Cuma tahu sedikit. Kamu bilang Bapak tidak sakit. Lalu kenapa dia tidak sadarkan diri? Saya takut kalau dikatakan, akan menyakiti perasaanmu. Lagi pula, kamu saja bisa salah dalam hal kecil seperti ini. Wah, terus-terusan bilang Bapak tidak sakit. Lagi-lagi bikin misteri di sini. Tidak bisa sebutkan penyebab penyakit. Lin Fan, jangan-jangan kamu merasa diri kamu adalah Hua Tuo yang hidup lagi? Kakek, ayah, Cepat balikan badan. Sudah terlambat, benar-benar tidak bisa diselamatkan. Anak muda yang omongannya nonsens. Kedutan tubuh adalah efek dari pengobatan. Reaksi alami, menurut saya, kamu tidak paham apa-apa. Saya tidak paham. Bapak Su yang baik-baik saja. Hampir mati karena pengobatanmu. Lin Fan, kamu lagi ngomong nonsens. Menunda pengobatan Bapak. Saya tidak akan melepaskanmu. Saya sedang menyelamatkannya. Diam, keluar dari kamar sakit sekarang. Di sini tidak menyambutmu. Pergi. Lin Fan, Kamu mau apa? Letakkan Bapak. Lin Fan, kamu telah membunuh Bapak. kamu telah membunuh. Bajingan kecil, kamu telah membunuh bapak saya. Saya mau kamu bayar dengan nyawamu. Awalnya aku berharap bapak tua cepat mati, biar warisannya bisa dibagi. Untung ada kamu yang mengatur ini. Lin Fan, kakekku sebenarnya kenapa sih? Lihat, Percayalah padaku, Qing He. Sebentar lagi, pasti ada hasilnya. Masih belum sadar juga? Lin Fan, kamu mau apa? Ayahku sudah begini keadaannya. Kamu masih mau ganggu dia? Bising. Kamu sadar? Kamu benar-benar sadar. Pergi. Jangan pura-pura baik di depanku. Aku belum mati.
Udah ngincar warisan. Ayah, aku ini bukan. Tidak kusangka. Kamu ini tega banget ya. Siapa suruh Bapak pura-pura begitu bersemangat? Kalau aku tidak keras, Bapak masih belum mau bangun. Siapa suruh Bapak pura-pura begitu bersemangat? Kalau aku tidak keras, Bapak masih belum mau bangun. Bapak suruh Bapak pura-pura begitu bersemangat. Siapa suruh Bapak pura-pura begitu bersemangat? Dasar kamu ini. Pura-pura? Ternyata pura-pura? Tapi tadi alatnya jelas menunjukkan detak jantungnya memang berhenti. Tadi waktu aku tepuk Bapak tua, elektrodanya juga aku copot. Kalau masih bisa berdetak, baru aneh. Dokter gadungan. Ayahku baik-baik saja, hampir saja kamu bunuh. Cepat pergi. Kak Lin Fan, maaf, aku salah sangka tentangmu. Bukan salahmu, Ching He. Ini semua salah Bapak Su, aktingnya terlalu hebat. Baik-baik saja, pura-pura sakit buat apa? Cuma dapat tamparan percuma. King He, kemarilah. Bapak, kenapa Bapak panggil dia? Dia sekarang sudah bukan orang keluarga Su lagi. Diam kau. Kau juga tahu kau ini orang Su. Waktu bagi-bagi harta dulu. Kau sangat berharap aku cepat mati. Betul kan, Bapak? Bapak tidak tahu betapa aktifnya dia. Anak laki-laki pula, sungguh memuakkan. Shen Yumei, kau. Aku kenapa? Sudah, kalian semua diam. Kalian satu persatu sama-sama tidak ada gunanya. King He, kemarilah. Sebenarnya, posisi kepala keluarga Su ini seharusnya diwariskan ke ayahmu. Sayangnya, ayahmu kurang beruntung. Masih muda, sudah meninggal. Bapak, jangan-jangan Bapak mau menyerahkan posisi kepala keluarga ke dia? Dia sekarang sudah bukan orang Su lagi loh. Iya, Ayah. Kalau Ayah menyerahkannya ke dia, semua orang pasti tidak akan setuju sampai mati. Diam. Aku sudah berpikir matang. Posisi kepala keluarga Su ini harus diberikan kepada yang mampu. Baik kalian. Maupun King He, siapa yang punya kemampuan sejati, akan kuwariskan ke dia. Su King He, posisi kepala keluarga ini, jangan pernah kau harapkan. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak mengenal budi. Pak Su di keluargamu ini lucu juga ya. Beneran kasih hak waris ke Su King He? Aku bingung. Siapa sih anak kandungnya? Seluruh keluarga Su harusnya milikku. Tapi si tua bangka itu ngotot ngadain hak waris. Daripada kesal, mending dipikirkan baik-baik. Perubahan ini mulai kapan sih? Lin Fan. Betul. Lin Fan itu, kalau mau naik di keluarga Su, cuma satu cara, Maksudmu? singkirkan dia. Tapi dia pegang token Blood Prison. Bisa perintah Nona Mawar. Aku juga nggak berani sembarangan ganggu dia. Jangan-jangan nanti malah rugi 2 kali. Nggak worth it. Kalau mau sukses, harus berani ambil keputusan. Kalau enggak, mau bangkit lagi susah. Maksud Bapak? Kau singkirkan Lin Fan, aku bantu bersihkan rintangan. Masih khawatir dengan posisi di keluarga Su? Oke. Ayo lakukan. Dia akan membantumu. Kalau begitu, terima kasih atas bantuannya. Tunggu kabar baik dariku. Tuan, orang yang memata-matai Nona Su sudah ditemukan. Kami juga menemukan dia punya hubungan tersembunyi dengan Su Jianren. Su Jianren? Bawahan sudah menyelidiki Su Jianren. Ditemukan bahwa krisis karier yang dialami Nona Su sebelumnya adalah ulahnya. Termasuk resep pil reinkarnasi yang dulu itu, juga ulahnya. Su Jianren yang kecil begini tidak mungkin punya kemampuan sebesar itu. Sepertinya dia juga disuruh orang. Orang di belakangnya ini tidak biasa. Tuan, apakah bawahan harus bawa orang untuk? Karena mereka sudah begitu aktif, kita juga tidak boleh mengecewakan mereka. Shue Megui. Tuan Su, Tuan ingin mengundangmu minum teh. Minum teh. Su Jianren, ketemu lagi. Lin Fan. Tuan, bagaimana cara menanganinya? Tanyakan siapa dalang di belakangnya. Bila perlu, gunakan segala cara. Siap. Jangan. Apa? Su Jianren ditangkap. Dia ditangkap langsung oleh Mawar Darah. Mawar darah lagi. Tuan, apa kita sudah ketahuan? Jangan panik dulu. Karena kita belum ditangkap, berarti kita juga belum dicurigai. Tapi, bagaimana kalau dia menyiksa untuk mengorek informasi? Di pihak Su Jianren. Kalau begitu, habisi dia, agar tidak ada masalah di kemudian hari.
Baik, Sudah kubilang aku tidak tahu. Tanya, berapa kali pun tetap tidak tahu. Cepat lepaskan aku. oh ya, Tuan yang mengutusmu untuk menyelamatkanku kan? Cepat, cepat lepaskan ikatanku. Tuan Su, kamu tidak bilang apa-apa, kan? Tidak sama sekali. Mana mungkin aku mengkhianati Tuan? Bagus, sekarang aku akan membebaskanmu. Membunuh untuk menutup mulut. Benar-benar tidak ada hal baru. Lin Fan, sekalian saja kalian menemani di jalan menuju akhirat. Hanya dengan kamu, berani-beraninya ingin membunuhku? Cahaya kunang-kunang, berani bersaing dengan cahaya bulan? Tuanku, serahkan pada bawahanmu. Mawar darah. Katakan, siapa yang menyuruhmu datang? Lakukan apa saja yang kau mau, bunuh atau potong-potong aku sama sekali tidak akan mengkhianati pimpinan. Mati adalah hal yang paling mudah. Sebentar lagi kau akan tahu apa itu hidup lebih sengsara daripada mati. Mawar darah, serahkan padamu, asal jangan sampai mati. Baik, Kalian jangan harap bisa mendapatkan apapun dari mulutku. Aku sama sekali tidak akan mengkhianati pimpinan. kau bilang, kalau aku benar-benar bisa membuka mulutmu, akan bagaimana ya? Tuan, Bagaimana? Sudah bicara? hamba tidak mampu. Sudah mencoba berbagai cara, dia tetap tidak mau mengatakan apapun. Memang keras kepala. Aku tidak peduli siapa yang ada di belakangmu. Pulang dan beritahu dia, kalau ingin tanda mata Sui Yu, silahkan datang ambil. Aku, Lin Fan, akan menunggunya di sini. Oh ya. Pemburuan terhadapku. 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Juga dia yang menyuruh, kan? Lepaskan dia. Tuan, dilepaskan begitu saja? Kalau tidak melepas umpan, bagaimana menangkap ikan besar? Lin Fan, aku Su Qinsho. Sukin Show, apa maumu mencariku? Lin Fan, sebenarnya apa yang kau inginkan? Mari kita bicara. Baik. Silakan masuk duduk. Kamu minta aku datang untuk apa? Langsung saja bilang. Lin Fan, kamu memang hebat ya. Demi Su Qinghe, berani-beraninya menyandra ayahku. Kamu tidak perlu bilang, aku juga tahu, di seluruh kota Jiang, yang berani menyentuh ayahku, hanya yang mulia Blood Rose. Keluarga Su kami, mau memilih siapa jadi penerus? Kau orang luar, tanganmu terlalu panjang rasanya. Apa yang kulakukan adalah urusanku. Kau tidak berhak mencampuri. Kamu? Baik, berani juga kau. Lin Fan, asalkan kau minta yang mulia Rose melepaskan ayahku, aku tidak akan mempermasalahkan kakiku yang patah ini. Kakimu patah karena kamu sendiri jatuh. Apa hubungannya denganku? Dan lagi, ayahmu memang ada di tempat Blood Rose. Tapi itu juga tidak ada hubungannya dengan Su Qinghe. Lin Fan, kalau kau pergi begitu saja, aku akan membuat Su Qinghe hidup lebih buruk dari anjing. Coba ulangi lagi. Su Qinghe tidak pantas tinggal di keluarga Su kami. Dulu aku bisa menekannya di mana-mana. Sekarang pun bisa. Kalau kau berani sentuh Su Qinghe sedikit saja, aku akan bikin seluruh keluarga Su lenyap dari dunia ini. Aku serius. Bahkan tanpa artefak Blood Prison, aku bisa bertindak sendiri. Ingat itu. Lin Fan, kau berani mengancamku? Penghinaan yang kuterima hari ini, akan kubalas 100 kali lipat nanti. Tuan Muda Shu, ada minat bekerja sama? Kenapa? Di Jiangxi, masih ada yang berani macam-macam sama Anda? Anda tahu Lin Fan punya artefak Blood Prison, kan? Maksudmu? Anda tidak tertarik? Tentu saja aku tertarik. Siapa dapat artefak Blood Prison, mendapatkan Blood Prison, tapi yang menginginkan artefak ini bukan cuma aku seorang, aku tidak mau jadi yang pertama diserang. Saudara Su, aku penasaran siapa yang berani macam-macam sama kamu. Ternyata si Lin Fan itu. Tuan Muda Shu, bagaimana kalau kita bertukar jasa? Aku bantu kamu ambil barang buktinya, kamu bantu aku selamatkan ayahku. Dia sampai berani ganggu ayahmu. Orang ini ambisinya gede banget. Setelah dia habisi keluarga Su kami, selanjutnya mungkin keluarga Su kalian. Baik,
Kalau begitu, keluarga Su kalian harus berutang budi sama aku. Baik. Ayah, kamu ayah, kenapa ayah seperti ini? Orang yang kamu mau, sudah kubawa kembali. Jangan lupa perjanjian kita. Iya, iya. Kali ini berkat Tuan Muda keluarga Shu. Jangan sungkan, karena kita punya musuh yang sama, saling bantu juga wajar. Bicara soal Lin Fan itu bikin kesal. Kali ini, sebenarnya Bapak Li hampir saja menyelamatkanku. Tapi dia yang menghalanginya. Tuan Su, kamu tidak mengatakan apa-apa, kan? Tidak, tidak. Mana mungkin aku mengkhianati Tuan. Baik, sekarang aku akan membebaskanmu. Membunuh saksi, benar-benar tidak ada hal baru. Berani melawan Mawar Darah. Tampaknya Bapak Li ini juga bukan orang sembarangan. Itu adalah kekuatan yang bisa melawan penjara darah. Kalau bukan karena Bapak Li, aku mungkin sudah lama dibunuh oleh Lin Fan itu. Tampaknya Lin Fan ini memang sulit ditangani. Aku tidak bisa mengalahkan Lin Fan, tapi masih bisa mengalahkan Su Qinghe, si jalang itu, kan? Jadi maksudmu, sekarang kamu sudah punya strategi? Tunggu saja dan lihat. Aku ingin lihat berapa lama lagi dia bisa bertahan. Paman, kenapa Paman datang? Kenapa? Tidak mengundang Paman masuk untuk duduk-duduk? Silakan masuk, Paman. Paman, silakan minum. Wai. Apa kamu ingin jadi direktur utama grup? Paman, tentu saja ingin. Tapi kakek saja tidak mengizinkanku masuk ke grup, mana mungkin dia akan memberikan posisi manajer padaku? Saat ini tentu tidak mungkin. Tapi, kalau Su Qinghe diusir dari grup, Paman, itu kan posisi yang diberikan kakek. Siapa yang bisa mengusirnya? Aku punya cara. pokoknya kesempatan sudah kuberikan padamu. Kalau kamu mau terus ditekan oleh Su Qinghe, anggap saja aku hari ini tidak pernah datang. Halo, Qinghe. Bisakah kita bertemu dan berbicara? Maaf, permisi dulu, aku ke toilet dulu. Maaf. Qinghe, Aku kenapa ini? kamu pingsan. Itu Kak Wei Wei. Wei, kunci sudah dapat? Sudah dong, Bapak. Su Qinghe si bajingan itu. Kapan dia bisa kita usir? Santai aja. Kuncinya ada di sini. Masa dia nggak bakal bikin kesalahan? Kunci grup. Kunci ini, bukannya cuma ada 2? Satu ada di kakek. Satu lagi ada di Su Qinghe. Gimana mereka bisa dapetin? Kalian, selama ini selalu meremehkan aku, sekarang aku tunjukin, gimana caranya aku turunin Su Qinghe. Halo, Xu Xiao. Saya punya sesuatu di sini, kamu pasti tertarik. Katakanlah, apa itu? Apa ini? Ini adalah kami rahasia proyek keluarga Su,
Saya berikan padamu, Tidak mungkin. ini karena dipaksa oleh Su Qinghe. Hanya dengan melakukan ini dia baru bisa diusir dari grup. Ini juga saya, ketulusan dalam kerjasama. Kalau begitu, selamat bekerja sama. Rahasia bisnis keluarga Su kami dicuri. Apa yang sebenarnya terjadi? Rahasia perusahaan ini, tapi dikunci di dalam brankas. Kunci ini hanya ada pada Bapak, dan Su Qinghe juga memilikinya. Menurut saya, Su Qinghe ini mungkin tidak bisa lepas dari keterlibatan. Bukan saya yang membocorkan rahasia. Kunci selalu saya bawa. Su Qinghe, ya, bukan kamu, mungkinkah kakek? Su Qinghe, kamu benar-benar licik sekali. Bukan aku. Cukup. Mulai hari ini, posisi direktur utama kamu dicopot. Kapan terbukti, baru akan ditentukan nasibmu. Tuan, Sudah ketahuan siapa sebenarnya yang membocorkan rahasia keluarga Su? Tuan, hamba sudah memeriksa rekaman CCTV di kafe. Ternyata Su Weiwei yang mencuri kuncinya. Keluarga Su. Sepertinya kalau aku tidak bertindak, mereka pikir penjara darah tidak ada orang. Tuan, apakah hamba harus menghabisi mereka? Jangan. Kalau gegabah menanganinya, Qinghe mungkin tidak bisa menerima. Tuan, apakah Tuan masih belum berniat memberitahu identitas asli Tuan kepada Nona Qinghe? Kalau terus begini, semakin lama semakin berisiko. Tunggu dulu. Saat waktunya tepat, aku akan memberitahunya. Ngomong-ngomong, seberapa jauh kamu mengenal keluarga Shu? Di kota Jiangxi, ada dua keluarga besar. Keluarga Su dan keluarga Su. Keluarga Su lebih dulu berdiri, keluarga Su menyusul kemudian, dan mulai menyusul. Bagaimana dengan Xu Ziheng itu? Su Ziheng adalah putra kepala keluarga Su. Orang ini bertindak hati-hati dan rendah hati. Proyek keluarga Su yang diambilnya terakhir kali, bahkan kepala keluarga Su sendiri tidak tahu. Sepertinya aku akan menemui kepala keluarga Shu. Sudah lama tidak menggunakan tanda kepercayaan. Tidak tahu juga masih berlaku atau tidak. Kepala keluarga Shu belakangan ini masih nyaman? Bagaimana kamu masuk? Cepat pergi dari sini. Security, Jangan berteriak. Tidak ada yang berani masuk. tanda Sueyu. Apa maksud Anda, Tuan Lin? Kepala keluarga Shu pandai mendidik anak. Saya sengaja datang untuk bertanya. Tidak berani, tidak berani. Menurutku, keluarga Shu sangat berani. Bahkan, rahasia istri saya berani mencurinya. Ini. Kepala keluarga Shu. Waktu yang tersisa untuk keluarga Shu tidak banyak. Dalam 5 menit, jika tidak melihat barang yang saya inginkan, keluarga Shu kalian bersiaplah untuk dihapus dari kota Jiang. Kemampuan Sueyu. Kamu seharusnya tahu. Anak durhaka ini, Tuan Lin. Saya yang tidak pandai mendidik anak. Tunggu sebentar. Tuan Lin, ini semua barang yang Anda inginkan. Sebagai permintaan maaf. Di sini ada juga undangan kerjasama untuk istri Anda. Masihlah kepala keluarga Shu yang bijaksana, tapi sedikit ketulusan ini. Sepertinya masih kurang, tapi niat baik ini. Sepertinya masih kurang. Bapak Lin, tenang saja. Saya pasti akan membuat anak durhaka itu memberikan penjelasan yang memuaskan untuk Anda. Pasti kalian juga tahu Su Qinghe dalam beberapa hari ini perbuatannya sulit untuk menjabat sebagai direktur. Jadi saya putuskan. Tunggu. Lin Fan, kamu masih berani datang? Su Qinghe, kamu membocorkan rahasia perusahaan, menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Bahkan masih berani datang. Bapak Anda lihat dulu. Kamu mau buat apa lagi? Ini dikirim langsung oleh keluarga Shu proyek kerja sama Bapak. Lihat. Kenapa saya tidak tahu ada ini? Bapak, jangan dengarkan omong kosongnya. Siapa yang tahu, apakah kali ini dia memalsukan? Mereka bahkan berani membocorkan rahasia grup. Apa saja yang tidak bisa mereka lakukan. Tuan Shu, apa maksudnya ini? Anak durhaka yang tidak tahu diri telah merepotkan keluarga Su. Cepatlah datang ke sini. Sangat menyesal. Kepada Tuan Lin dan Nyonya, masalah yang ditimbulkan, keluarga Shu pasti akan mengganti sepenuhnya. Proyek kerjasama untuk Nyonya hanya sebagian kecil daripadanya. Cepat katakan kebenarannya. Kalau tidak, keluar dari keluarga Shu. Rahasia grup Su diberikan oleh Su Qinshou kepada saya. Bekerja sama dengan saya untuk menjatuhkan Su Qinghe. Anak durhaka saya melakukan hal seperti ini, pasti dihasut oleh seseorang.
Dan orang yang menghasut pasti yang paling diuntungkan dari hal ini. Siapa sebenarnya? Sepertinya tidak perlu saya katakan lagi. Saya yang tua ini mohon diri dulu. Bawa anak durhaka ini pulang. Kedepannya akan dididik dengan ketat. Bapak, saya tidak mencuri rahasia perusahaan grup. Saya hanya... Cuma kebetulan tahu saja, ayahmu dapat rahasia grup, jadi aku manfaatkan. Bawa itu untuk kerjasama dengan Xu Ziheng. Lin Fan, kamu ngomong apa sih? Kalian memang tak bisa diperbaiki. Kalian minggir dari keluarga Su. Kakek, aku salah. Maafkan aku kali ini. Kakek, aku salah. Maafkan aku kali ini. Ayah, kakak cuma sesaat tidak sadar. Baru berani lakukan ini. Shen Yumei, dasar perempuan brengsek. Karena kamu kejam sekali. Jangan salahkan aku. Wei, kuncinya sudah dapat? Sudah dong, Paman. Su Qinghe si jalang ini. Kapan mau usir dia? Semua Su Weiwei yang lakukan. Rahasia grup itu dia yang curi. Aku tidak terlibat. Kakek, semua paksaan Paman. Dia bilang, kalau aku tidak nurut dia, aku dan ibu akan diusir dari rumah. Kakek, aku tahu aku salah. Tolong jangan usir aku dari keluarga Su. Su Weiwei mencuri rahasia perusahaan, menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Diusir dari keluarga Su. Ayah, Su Qinghe, dasar bajingan, hari ini aku akan membunuhmu. Perbuatan jahat yang berulang pasti berakhir buruk. Semua ini konsekuensi perbuatanmu sendiri. Sudah berapa kali kukatakan, jangan sembarangan macam-macam. Dengan Lin Fan, dia memegang artefak Blood Prison. Bahkan Blood Prison tunduk padanya. Kalau dia mau menghancurkan keluarga Xu, bukan perkara sulit baginya. Mengerti, ayah. Oh iya. Aku masih ada urusan, kamu pulang duluan saja. Kamu? Betul banget. Halo. Ada sesuatu yang perlu kamu bantu. Baik, ketemu di tempat biasa. Aku butuh bantuanmu untuk menjatuhkan keluarga Su. Aku tidak tertarik dengan keluarga Su. Targetku cuma Lin Fan. Tentu saja aku tahu. Cuma kita semua tahu, Lin Fan punya Sui Yu di tangannya. Itu tidak mudah, tahu. Jadi maksudmu, kelemahan Lin Fan ada di keluarga Su. Baik. Ada apa? belakangan ini, keluarga Su telah merebut banyak proyek kita. Sepertinya ada yang tidak sabar lagi. Maksud kamu, Su Ziheng karena kejadian terakhir kali menyimpan dendam, jadi membalas kita? Lupakan saja, besok akan ada perubahan. Aku lihat kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai akhir, bahkan berani mengganggu wanitaku. Lin Fan, kamu tidak berani menyentuhku. Orang di belakangku tidak akan memaafkanmu. Aku sedang menunggunya. Keluarga Xu, usir dari kota Jiang. Ya, Lin Fan, Lin Fan, Lin Fan, Lin Fan. Aku salah, maafkan aku, Lin Fan, Kak Lin, kamu. Dasar anjing, masih hidup saja. Kamu ini, sekarang berlutut dan minta maaf. Aku beritahu kamu, kamu masih sempat. Lin Fan, kau tunggu saja. Aku. Sudah berapa kali aku bilang padamu, jangan sembarangan cari masalah dengan Lin Fan. Dia memegang tanda dari Blood Prison. Bahkan Blood Prison pun tunduk padanya. Kalau dia mau menghancurkan keluarga Xu kita, bukan hal yang sulit baginya. Aku pasti tidak akan membiarkanmu, Lin Fan. Dalam episode ini, keluarga Xu, salah satu keluarga terkemuka di kota Jiang, baru saja menyatakan pailit. Bahkan keluarga Su saja sudah tumbang. Lin Fan, kau memang hebat. Kenapa aku punya anak seperti anak tak berguna ini? Sekarang, saham grup, jabatan direktur utama, semuanya hilang. Langkah selanjutnya, si tua itu mungkin akan memberikan posisi kepala keluarga kepada Su Qinghe. Kenapa harus diberikan kepada anak haram itu? Dia punya Lin Fan sebagai sandaran.
Si tua itu bahkan turun tangan sendiri untuk menyelesaikan krisis grup untuknya. Kupikir posisi kepala keluarga, dialah satu-satunya yang pantas. Tampaknya posisi kepala keluarga sudah pasti jatuh ke tangannya. Penerus keluarga Su hanya bisa Su Qinghe, bukan kamu. Memalukan. Kenapa aku bisa punya anak? Seperti kamu, anak yang tidak berguna. Ayah, kenapa tendang aku? Kenapa aku punya anak yang tidak berguna juga seperti kamu? Karena kalian selalu memandang rendah aku. Kakek, aku salah. Maafkan aku kali ini, kalau begitu, aku akan tunjukkan pada kalian. Bagaimana caranya aku menjatuhkan Su Qinghe, Lin Fan, berani-beraninya kau? Urusan keluarga Su ini lebih baik kau jangan ikut campur. Lin Fan, kau berani mengancamku? Penghinaan yang kuterima hari ini akan kubalas 100 kali lipat di kemudian hari. Posisi kepala keluarga harus jadi milikku. Kalau tidak diberikan, aku akan merebutnya sendiri. Kakek sudah bangun. Su Qinsho, kamu mau apa? Kakek sudah sangat tua. Posisi kepala keluarga Su ini sudah diduduki cukup lama, sudah waktunya untuk turun tahta. Demi posisi kepala keluarga, kamu sampai menculik kakekmu sendiri? Semua ini karena kau yang memaksa. Kalau saja kau tidak memberikan posisi direktur utama kepada Su Qinghe, aku sampai segininya. Itu karena kau sendiri tidak berguna, tidak punya kemampuan. Sok keras kepala juga percuma. Hari ini, posisi kepala keluarga harus diberikan padaku. Sudah dipikirkan bagaimana? Posisi kepala keluarga akhirnya akan diberikan ke siapa? Buat anjing saja, lebih baik daripada buatmu. Bangkai tua. Diajak baik-baik malah cari masalah? Iya kan? Jangan kira karena kau kakekku, aku tidak berani menyentuhmu. Bangsat kau, Qin Xiao. Kakek sendiri pun berani kau sakiti. Bawa dia. Ayah, kenapa ayah datang? Aku takut kalau aku tidak datang lagi, tulang tua ini sudah masuk liang kubur. Ayah, jangan bicara begitu. Ayah masih bisa hidup puluhan tahun lagi. Tapi ada orang yang ingin aku mati. Siapa? Siapa yang berani ingin ayah mati? Aku bunuh dia. Anak baikmu, Su Qinsho. Untuk posisi kepala keluarga Su, ingin nyawa orang tua ini. Bawa dia masuk. Bapak, tolong aku. Bapak, apa ada kesalahan? Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Nah, apakah Lin Fan dan Su Qinghe yang memengaruhi kamu? Lin Fan itu apa sih? Hanya mengandalkan. Jangan lancang terhadap Tuan Blood Prison. Saya hanya datang untuk memberitahu, orang yang durhaka seperti ini harus masuk. Dan kamu, keluarlah dari keluarga Su. Aku tidak mengakui kamu sebagai anak. Bapak, aku adalah anak kandungmu. Dia adalah cucu kandungmu. Maafkanlah kami. Aku tidak punya anak seperti kamu. Apalagi cucu seperti dia. Kakek, jaga kesehatanmu. Barang-barang yang mengganggu ini bersihkan mereka. Ya, Bapak, maafkan aku. Apakah kamu benar-benar mau melakukan ini? Ya, asalkan Anda bisa membantuku kembali ke keluarga Su dan menduduki posisi kepala keluarga. Aku rela melakukan apapun. Kalau saja tekad seperti ini muncul lebih awal, mana mungkin berakhir seperti ini? Siapa sangka si tua itu tega sekali. Sama sekali tidak mempedulikan ikatan darah. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Apalagi yang perlu ditakutkan? Aku harus mengambil risiko. Sekarang, kuncinya ada pada Lin Fan. Kalau aku bisa mendapatkan jimat itu, apa yang ingin kau lakukan? Bukan hal yang sulit lagi. Jimat Blood Prison itu sangat penting. Mana mungkin dia rela menyerahkannya dengan sukarela. Bagaimana kalau kita punya sesuatu yang lebih penting daripada jimat itu? Maksud Anda? Titik lemah Lin Fan ada di keluarga Su. Su Qinghe bagi Lin Fan pasti lebih penting daripada nyawanya sendiri. Kita culik Su Qinghe, ancam Lin Fan dengannya.
Paksa dia menyerahkan jimat. Bagus. Ayo kita lakukan. Lebih baik kau berhenti melawan. Tunggu Lin Fan datang. Aku akan kirim kalian bersama-sama. Tuan Li, sekarang aku sudah kehabisan akal. Bisa tidaknya menguasai keluarga Su. Sepenuhnya bergantung padamu. Tenang saja. Setelah aku dapatkan barang buktinya, keluarga Su yang kecil ini bukan masalah besar. King He. King He, King He. Dasar perempuan, lari kemana sih? Lin Fan, Su King He ada di tanganku. Kalau mau selamatkan dia, datang sendiri ke reruntuhan di distrik timur. Lin Fan, kau benar-benar datang sendirian. Putra sulung keluarga Su yang terhormat, terlalu rendah, ya? Aku rendah, itu karena kau yang memaksa. Awalnya keluarga kami baik-baik saja. Setelah kau datang, semua keuntungan diberikan ke Su King He. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Ini semua salahmu. Kau dan Su Kin Shou yang berulah sendiri. Bisa salahkan siapa lagi? Jangan mendekat, jangan. Jangan bergerak. Asal kau lepaskan dia. Aku mau diapakan saja boleh. Oh, ya? Kalau begitu, serahkan tanda kekuatan Blood Prison. Ternyata Su Jianren bisa melakukan hal yang begitu hina. Semuanya karena kau yang menyuruhnya. 3 tahun lalu kau gagal mendapatkannya. Hari ini kau mengincarnya lagi. Sekarang sudah berbeda. Kau punya kelemahan. Sudah pasti akan gagal. Bukan begitu, Yang Mulia? Tahta Blood Prison. Ah, kamu adalah tahta darah yang paling agung. Apa? Serahkan pusakanya. Kami akan melepaskannya. Kalau tidak, kami kirim dia ke neraka. Serahkan pusaka atau tidak? Pusaka. Lepaskan dia. Pusaka darah akhirnya ada di tanganku. Aku akhirnya mendapatkan pusakanya. Sekarang, seluruh darah adalah milikku. Maafkan aku, Tuan. Aku terlambat datang. Bawa dia pergi dulu. Mawar darah. Pusakanya ada di sini. Kenapa belum datang? Mawar darah. Kamu juga adalah tetua suku darah. Melihat tanda buktinya masih belum berlutut? Kamu benar-benar pikir dengan tanda bukti ini bisa menggerakkan Shui Yu? Tanda bukti ini untuk... Sudah. Dengan orang kecil seperti ini, tidak ada yang perlu dibicarakan. Kamu minta tanda bukti, aku berikan. Jadi, bisakah kita pergi sekarang? Tidak mungkin. Bukankah dikatakan, mendapatkan tanda bukti berarti mendapatkan seluruh Sueyu? Kalau begitu, tidak ada yang boleh meninggalkan tempat ini. Lin Fan, asalkan kamu mati aku memakai topeng tahta. Memegang tanda bukti. Lagi pula, siapa yang tahu kalau itu aku? Raja Penjara Darah. Bukan sekadar benda kenangan. Tuan, sudah 3 tahun, kelihayanmu tak berubah sedikit pun. Kenapa kau begitu nekat? Kalau kalah, nyawa kita akan melayang di sini. Benarkah? Nyawa Mei Gui memang diselamatkan oleh Tuan. Mengembalikannya pada Tuan, aku tak akan menyesal. Maaf, semua ini gara-gara dia. Dia yang menyuruhku melakukannya. Sebelum bertemu denganmu, aku selalu menjalani hidup yang penuh bahaya.
King He, aku sudah putuskan. Mulai sekarang, aku tak akan lagi mengembara. Ada makanan hangat, ada cahaya lilin, tua bersama, penuh kasih, hidup dan mati bersamamu. Maukah kau memberiku kesempatan untuk menghabiskan sisa hidup bersamamu? Kau akan menjadi mutiara paling bersinar di Jiangxi. Masih ada aku di sini. King He, jangan takut. Kamu punya keinginan apa enggak? Dulu nggak ada. Sekarang, ingin melindungi seseorang. Kalau dia tahu, pasti senang banget ya. Dia belum tahu. Oh, aku ngerti. Istirahatlah lebih awal. Lin Fan, hati-hati. Aku mau. Bunuh dia. Lin Fan, kamu pikir aku benar-benar hanya untuk benda pusaka itu? Maksudmu apa? Sebenarnya, ada orang lain di belakangku. Tuan, mungkinkah dia? Tak kusangka setelah bertahun-tahun berlalu, kakak kandungku sendiri masih mengincar posisi ini. Memang bukan salahnya. Dia memang lebih hebat dariku. Hanya saja terlalu kejam dan licik. Tapi tak kusangka, selama ini dia diam-diam bersembunyi dan bersiap memberikan pukulan mematikan padaku. Dulu, wajahnya sangat mirip dengan Tuan, hingga akhirnya terciptalah benda pusaka Blood Prison ini. Lama-kelamaan, dunia persilatan pun berbisik, siapa yang mendapat benda pusaka itu akan menguasai Blood Prison. Aku benar-benar ingin berbicara baik-baik dengannya. Hanya saja sampai sekarang, dia selalu bersembunyi dan menolak menemuiku. Kamu tahu di mana dia? Aku tidak akan mengkhianatinya. Cara-cara Tuan Besar ini tidak bisa kutandingi. Lempar ke sarang serigala. Ya, Jangan. Aku bilang. Ada apa dengannya? di giginya dipasang virus kendali jarak jauh. HP-nya disadap. Bersihkan ini. Siap. Begitu aku mengambil alih keluarga Shu, aku pasti akan menghancurkan keluarga Su dan menginjak-injak mereka. Wah, mimpi indah banget ya. Siapa kau ini? Selama Lin Fan masih ada, keluarga Shu takkan pernah bisa bangkit. Kau ini siapa sebenarnya? Lin Fan? Untuk apa kau kesini? Aku bukan Lin Fan. Aku kesini untuk membunuh Lin Fan.